Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang akan teteh semua. Terima kasih kepada Pak Adi Rustandi selaku dosen pengampu mata kuliah jurnalistik yang telah memberi kami kesempatan untuk presentasi. Baik, akan teteh pada kesempatan kali ini pada mata kuliah jurnalistik, saya dan kelompok 7 akan mempresentasikan lewat video mengenai materi yang berjudul Tajuk Rencana. Sebelum ke materi, saya selaku moderator akan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Teh Amanta dengan NPM 20500355 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, ada Teh Jessi dengan NPM 2050382 sebagai pemateri kedua. Dan saya, Isna Septiani dengan NPM 2150357 sebagai moderator dan pemateri ketiga. Dan yang keempat, ada Teh Saprila dengan NPM 2150360 sebagai pemateri keempat. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada arti dan fungsi tajuk rencana. Kedua, jenis tajuk rencana. Yang ketiga, karakteristik tajuk rencana. Yang keempat, fungsi dan tugas tim editorial. Yang kelima, tahapan menulis tajuk rencana. Yang keenam, kriteria topik tajuk rencana. Yang ketujuh, tesis tajuk rencana. Yang kedelapan, judul tajuk rencana. Dan yang kesembilan, ada teori ANSFA dan teori SES. Baik, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Amanta. Dan untuk Akang Teteh, selamat menonton dan menyimak sampai akhir. Baik, materi yang pertama yaitu arti dan fungsi tajuk rencana. Nah, tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi media pers bersangkutan secara keseluruhan sebagai suatu lembaga penerbitan media berkala. Suara tajuk rencana bukanlah suara perorangan atau pribadi-pribadi yang terdapat di jajaran redaksi atau di bagian produksi dan sirkulasi, melainkan suara kolektif seluruh wartawan dan karyawan dari suatu lembaga penerbitan pers. Nah, karena merupakan suatu lembaga, maka tajuk rencana tidak ditulis dengan mencantumkan nama penulisnya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi tajuk rencana. Fungsi tajuk rencana biasanya menjelaskan berita, artinya, dan akibatnya pada masyarakat. Tajuk rencana juga mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Nah, dalam tajuk rencana terkadang juga ada ramalan atau analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, serta meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis tajuk rencana. Yang pertama ada tajuk rencana yang memberikan informasi semata. Isinya pun hanya menyampaikan berita saja, karena pihak redaksi belum ada opini atau keputusan untuk berada di pihak yang mana. Yang kedua, tajuk rencana yang bersifat menjelaskan. Tajuk rencana ini mengulas dan mengurai sebuah isu menjadi lebih detail agar pembaca tertarik. Yang ketiga, tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi. Nah, tajuk rencana ini akan menentang pihak-pihak yang terlibat dalam isu dan masyarakat sebagai pembaca mengenai logika pada pertanyaan mengapa suatu isu terjadi. Yang keempat, tajuk rencana yang menjuruskan timbulnya aksi. Penulis dari tajuk rencana bersifat provokatif ingin agar pembaca terpicu untuk melakukan sebuah aksi akan sebuah isu yang tengah terjadi. Nah, yang kelima, tajuk rencana yang bersifat jihad. Tajuk rencana bersifat jihad bisa dimuat berkali-kali dan datang dengan muatan sikap yang jelas, di mana perubahan harus terjadi. Nah, contoh tajuk rencana seperti ini adalah sebuah gerakan anti merokok di tempat umum. Nah, yang keenam, tajuk rencana yang bersifat membujuk. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa melakukan perubahan baik berupa tindakan atau perubahannya suatu pemikiran. Nah, yang ketujuh, tajuk rencana yang bersifat memuji. Ini adalah sebuah apresiasi dari pihak redaksi atas keberhasilan masyarakat dalam melakukan sebuah tindakan atau perubahan. Nah, yang kedelapan, tajuk rencana yang bersifat menghibur. Tajuk rencana jenis ini kerap kali dimuat dalam sebuah media yang memang isinya adalah hiburan. Salah satu contohnya adalah sebuah tajuk berita duka akan meninggalnya hewan panda di sebuah kebun binatang.
Baik, materi selanjutnya itu mengenai karakteristik tajuk rencana. Yang pertama itu krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan medianya, bisa harian, bisa mingguan, bisa 2 mingguan, dan bulanan. Lalu yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik itu aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, atau olahraga, bahkan entertainment, tergantung jenis liputan medianya. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembacanya terkait sikap dari media massa yang menulis tajuk rencana. Yang keempat, terkait erat dengan polisi media atau kebijakan media yang bersangkutan, karena setiap media massa mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan yang beragam yang menaungi media tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi dan tugas tim editorial. Fungsi tim editorial adalah menyalurkan aspirasi, pendapat, dan sikap kritis redaksi sebagai representasi suara seluruh wartawan dan karyawan sesuai visi, misi, filosofi, dan kebijakan umum penerbitan media pers bersangkutan. Lalu ada tugas tim editorial. Yang pertama, menyelenggarakan rapat khusus tim editorial. Yang kedua, mencari dan menyeleksi ide serta menetapkan topik. Yang ketiga, mendiskusikan dan memberikan pembobotan terhadap topik liputan terpilih. Yang keempat, menetapkan tesis atau kesimpulan. Yang kelima, menunjuk penulis tajuk rencana yang diambil untuk topik yang didiskusikan. Lalu yang keenam, menuangkannya dalam opini tajuk rencana secara ringkas. Yang ketujuh, melakukan revisi, dan yang kedelapan, melakukan evaluasi. Baik, materi tahapan menulis tajuk rencana ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Isna Septiani. Tahapan menulis tajuk rencana melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dalam menulis tajuk rencana, yaitu yang pertama adalah pencarian ide dalam topik. Nah, tahapan ini melibatkan pencarian ide atau topik yang akan menjadi dasar tajuk rencana. Ide ini dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, atau acara yang ada di sekolah. Yang kedua, ada seleksi dan penetapan topik. Setelah mencari ide, Akang Teteh perlu memilih topik yang paling sesuai dengan permintaan tajuk atau topik yang akan menjadi rencana editorial. Penetapan topik ini akan menjadi dasar tajuk rencana. Yang ketiga, ada pembobotan substansi, materi, dan penetapan tesis dari keseluruhan uraian tajuk rencana. Tahapan ini meliputi pengembangan detail tentang topik yang Akang Teteh telah pilih. Nah, Akang Teteh perlu menemukan informasi lebih lanjut mengenai topik tersebut seperti definisinya, teori, dan konteks. Nah, dalam tahapan ini Akang Teteh juga perlu menetapkan tesis atau pemicu tajuk yang akan menjadi judul tajuk rencana. Nah, yang keempat ini ada pelaksanaan penulisan. Setelah mengembangkan struktur tajuk dan materi, Akang Teteh perlu mulai menulis tajuk rencana. Dalam tahapan ini, Akang Teteh juga perlu memastikan bahwa tajuk rencana ini logis dan konsisten dengan tajuk-tajuk. Nah, selain itu, beberapa sumber juga menyebutkan tahapan tambahan seperti pembacaan dan pengevaluasian tajuk rencana, serta pengujian tajuk rencananya. Nah, dalam tahapan ini, Akang Teteh juga perlu membaca dan menguji rencana tajuk Akang Teteh yang telah dibuat untuk memastikan bahwa tajuk tersebut sesuai dengan permintaan dan tetap logistik dan konsisten. Dalam menulis tajuk rencana ini perlu juga memperhatikan beberapa faktor seperti permintaan tajuk, jenis tajuk, dan konteks tajuk. Nah, dengan memahami langkah-langkah dalam menulis tajuk rencana ini, Akang Teteh dapat menghasilkan tajuk rencana yang baik dan menarik. Selanjutnya ada kriteria tajuk rencana. Tajuk rencana ini adalah jenis tulisan non-fiktif yang biasanya ditemukan di surat kabar, ditulis oleh pemimpin redaksi atau editor media. Nah, berikut ada 6 kriteria topik tajuk rencana. Yang pertama, ada aktual atau kontroversial. Topik ini merujuk pada berita yang aktual atau kontroversial. Nah, berarti topik ini tuh harus memiliki daya tarik dan penting untuk dibahas. Yang kedua, sesuai dengan filosofi, visi, misi, dan kebijakan umum media penerbitan pers. Yang ketiga, sejalan dengan kualifikasi dan fokus wilayah sirkulasi media penerbitan. Yang keempat, berpijak pada kaidah dan nilai standar jurnalistik. Nah, seperti aktualitas, objektivitas, keluarbiasaan, dan prinsip peliputan berimbang. Yang kelima, tidak bertentangan dengan aspek ideologis, yuridis, sosiologis, dan etis. Nah, topik ini tidak boleh bertentangan dengan aspek tersebut yang terdapat dalam masyarakat atau bangsa. Yang keenam, berorientasi pada nilai-nilai luhur kemanusiaan.
Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, penulis tajuk rencana dapat memastikan bahwa topik yang dipilih sesuai dengan standar jurnalistik dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam penerbitan pers. Baik, untuk materi selanjutnya ialah tesis tajuk rencana. Tesis adalah pendapat utama dari seluruh uraian tajuk rencana, atau tesis dapat disebut juga dengan kesimpulan. Tesis tajuk rencana disampaikan melalui dengan dua cara. Yang pertama ada terbuka dan juga tertutup. Tesis terbuka apabila dirumuskan ke dalam rangkaian kalimat yang ringkas, lugas, dan juga tegas secara tersurat. Tesis tersurat bersifat tembak langsung, jadi tidak memberikan kesempatan kepada pembacanya untuk melakukan interpretasi. Sedangkan tesis tertutup apabila kesimpulan yang ditawarkan kepada pembacanya itu tidak dirumuskan ke dalam kalimat yang lugas, ringkas, dan juga tegas, serta pesan yang disampaikan juga secara tersirat atau samar-samar. Nah, untuk materi selanjutnya ialah judul tajuk rencana. Syarat judul tajuk rencana secara umum sama dengan judul artikel opini pada umumnya, yaitu harus provokatif. Judul harus mampu membagikan minat dan juga perhatian halayak terhadap isi tajuk rencana yang kita buat, serta tajuk rencana juga harus memiliki daya tarik tinggi, mengingat bagi media pers fungsinya itu sangat strategis. Kemudian untuk isinya harus singkat dan padat. Untuk menyampaikan pendapat dan opini yang baik, tajuk rencana itu harus singkat sekaligus isinya harus informatif. Pemilihan kata dalam tajuk rencana perlu jelas, padat dan juga singkat agar pembaca tidak kehilangan minat untuk membaca. Kemudian yang selanjutnya relevan. Tajuk rencana bersifat memberikan informasi dan juga pandangan terkini mengenai topik hangat yang ada di masyarakat. Jadi saat menulisnya pastikan juga isu yang kita pilih itu merupakan persoalan yang sedang ramai diperbincangkan atau berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya ialah fungsional. Tulisan yang dibuat bukanlah hanya untuk memaparkan masalah saja, namun juga untuk mengemukakan gagasan penyelesaian persoalan. Nah, pastikan juga saran atau solusi tersebut masuk akal dan juga dapat diaplikasikan agar tajuk rencana yang kita buat itu benar-benar fungsional dalam membantu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ialah informal. Hindari penulisan judul yang sifatnya kaku dan terkesan formal. Usahakan juga judul yang kita sajikan itu menarik atau atraktif. Untuk yang terakhir ialah merujuk pada bahasa baku. Penggunaan bahasa yang semi formal dalam tajuk rencana itu akan memberikan kedekatan yang lebih dengan pembaca dan juga mudah untuk dipahami. Namun penting juga untuk menjaga kesopanan dan juga kejelasan penggunaan bahasa. Selanjutnya ada contoh dari judul tajuk rencana. Kelompok kita mengambil tajuk rencana berjudul menatap kemungkinan pandemi ke endemi yang bersumber dari Suara Merdeka. Nah, dibaca dari judulnya saja kita itu sudah tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah, kemudian untuk isinya juga memberikan tentang informasi bahwa kita itu jangan menganggap proses dari pandemi ke endemi itu akan berjalan dengan cepat. Tambahan juga pada paragraf pertama dan kedua itu disebut dengan pengenalan isu. Mengapa Presiden Jokowi itu akan melakukan transisi dari pandemi ke endemi. Kemudian pada paragraf selanjutnya ada argumentasi. Nah, pada bagian ini terdapat argumen dari penulis jika proses transisi dari pandemi ke endemi ini tidak mudah untuk dilakukan, serta ia meminta masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan patuh dan disiplin, serta melakukan vaksinasi dan juga mengendalikan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Nah, untuk bagian terakhir ialah kesimpulan. Pada bagian ini, penulis meminta masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan juga menuntaskan vaksinasi mereka, karena menurutnya dengan cara itu pemulihan segera dapat diwujudkan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya ada teori ANSPA dan juga teori SIS. Menurut Munro dalam Raymond S. Ross dalam buku Persuasi, Komunikasi dan juga Interpersonal Relasi pada tahun 1974, terdapat 5 tahap urutan motif yang sesuai dengan cara berpikir manusia dalam formula ANSPA. Yang pertama ada perhatian, yang kedua ada kebutuhan, yang ketiga ada pemuasan, yang keempat ada visualisasi, dan yang terakhir ada tindakan atau action. Nah, dengan menggunakan perhatian atau attention, tajuk rencana itu harus membuat pembaca tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah, pandangan pertama pada pembaca ini akan tertuju pada judulnya. Untuk itu, membuat tajuk rencana menarik dan dengan menggunakan judul atau kalimat pembuka semenarik mungkin. Nah, tajuk rencana juga harus memenuhi kebutuhan atau needs dan juga memuaskan kebutuhan para pembaca atau satisfaction. Yang keduanya itu saling berkaitan dengan proses atau gaya penulisan dari pihak redaksi beserta pemilihan isu yang akan diangkat.
Nah, untuk visualisasi yang dimaksud di sini ialah penggambaran atas peristiwa yang diangkat. Nah, biasanya penggambaran ini diperkuat dengan contoh-contoh real yang terjadi sehingga pembaca itu dapat mudah untuk menangkap pesan dari tajuk rencana yang kita buat dan juga mudah untuk mengingatnya. Sedangkan untuk action, nah pada tahap ini berada pada kesimpulan yang ditarik oleh redaksi. Nah, kesimpulan ini merupakan sikap redaksi atas kasus sehingga para pembaca itu secara sederhana dan juga singkat dapat menangkap pesan dari tajuk rencana tersebut. Nah, sedangkan menurut teorisis ada 4 tahap untuk mempengaruhi halayak pembaca yang sedang sibuk atau dalam situasi bergegas. Pertama itu, kita melontarkan pernyataan yang singkat yang dapat menggugah perhatian halayak pembaca atau statement. Nah, yang kedua, beri juga penjelasan yang relevan terhadap pernyataan singkat tersebut. Nah, yang ketiga itu meyakinkan penjelasan tersebut dengan memberikan contoh-contoh. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Akang dan Teteh, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Tajuk rencana atau editorial adalah opini yang mencerminkan pendapat dan sikap resmi suatu media terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial dalam masyarakat. Nah, fungsi tajuk rencana ini meliputi menjelaskan berita, mengisi latar belakang kaitan berita dengan kenyataan sosial, memberikan ramalan atau analisis kondisi, serta meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Nah, terdapat pula teori ANSPA dan teori SES yang dapat digunakan dalam penulisan tajuk rencana untuk mempengaruhi pembaca. Nah, tahapan penulisan tajuk rencana ini meliputi perhatian, kebutuhan, pemuasan, visualisasi, dan tindakan. Teori SES ini memiliki 4 tahap untuk mempengaruhi khalayak pembaca yang sedang sibuk, yaitu pernyataan, penjelasan, contoh, dan ringkasan. Berikut sumber materi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, Akang dan Teteh, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar atau kolom diskusi. Mohon maaf jika dari kami ada yang kurang atau salah kata. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.